carilah data-data yang kita bisa anggap sebagai dia bisa anggap yang kita bisa anggap dia sebagai support vektor. Nah, ini support vektornya 3. Nah, perhitungannya seperti apa? Ini di sini. Karena dua fitur X1 dan X2, maka W juga yang kita cari nanti ada W2 dan W1. Jadi goalsnya adalah meminimalkan ini, yang tadi saya sudah jelaskan. Syaratnya ini. Nah, caranya gimana? Stepnya. Karena ada dua fitur, X1 dan X2, nah ini sudah saya jelaskan. Nah, ini terus kita punya data ini kan, yang kita gunakan sebagai support vektornya tadi ada ini, support vektornya. Terus kita masukkan setiap persamaannya seperti ini. Rumusannya ini. Jadi kita masukkan kalau Y1-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, maka jadinya kayak gini. Ini untuk data yang pertama. Ini untuk data yang kedua. Tinggal dimasukin kemana? Tinggal masukin ke rumusan ini. Data ketiga, data keempat. Nanti kalian coba, karena waktu terbatas, nanti kalian coba hitung manual sendiri, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita udah dapat ini, berarti kita goalsnya nanti mencari W1, W2, dan biasnya. Ya udah dengan persamaan substitusi matematik biasa seperti ini. Jadi pertama kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, dapat seperti ini. Dapatlah nilai W2, terus menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 3, dapat W1, terus dapat biasnya sebenarnya minus 1. Jadi sedemikian sehingga kita dapat ini. Ya, jadi tinggal kita masukin W1-nya sama dengan 1, W2-nya sama dengan 1, biasanya sama dengan minus 1. Ya udah dapat yang ini kan. X1 plus X2 minus 1. Nah, inilah persamaan garis linearnya. Jadi cara membentuk garis linearnya udah kita coba-coba aja di sini. Coba kita masukkan minus 2 dulu. Minus 2 di mana? Minus 2 di sini kan. Minus 2 kita masukkan ke sini. 1 minus 2 sama dengan 3. Jadinya di sini 3. Di sini titiknya. Terus kalau misalnya minus 1 mana? Minus 1 di sini. Kalau minus 1 minus 1 sama dengan 2. Dapatnya di sini kan. 2 di sini. Kalau 0, 1 minus 0, 1 di sini. Kalau 1 minus 1. Kalau kalau tadi berapa? Kalau 1 berarti 1 minus 1. Kalau 0, 1 minus 0, 1 berarti ada di sini. Ya udah tinggal kita tarik garis ininya. Nah, inilah garis pemisahnya. Ini garis pemisahnya. Oke, sebenarnya kan tadi kan kita pakai supportnya itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya yang dilakukan perhitungan itu ini aja. Yang kita gunakan perhitungan hanya 1, 2, dan 3 aja. Karena kita udah kita tentukan nilai supportnya untuk data 1, data 2, dan data 3. Makanya di sini yang kita gunakan 1, 2, dan 3 aja. 4 kita nggak lakukan perhitungan karena 4 itu bukan support. Nah, kita dapat persamaan linear. Nah, ini kan kebetulannya kita udah dapat langsung garis persamaan linear untuk case yang ini kan. Karena kita mendapatkan support vektor di awal udah tepat. Tapi bisa jadi kalau kita pertama menentukan support vektornya kurang nggak tepat, misalnya kita dapat titik supportnya ini, dan ini. Garis linear beda lagi. Terus kita tentukan misalnya ini dan ini misalnya. Garis linear beda. Nah, itu yang kita ambil yaitu adalah nilai ini yang minimal. Kan kita udah dapat nanti kan kita dapat W-nya, W yang garis linear pertama, terus W yang garis linear misalnya kedua, atau sampai ke N misalnya. Ya kita dapatkan nilai yang ini yang paling minimal. Nah, setelah dapat nilai ini yang paling minimal, ya kita pilih dia sebagai hyperplane-nya.
Nah, ini karena kebetulannya kita karena kita cara biar gampang hitungnya kita tentukan support vektor yang langsung tepat aja di sini. Kita lanjut untuk contoh yang kedua, menggunakan dataset yang berbeda. Di sini dataset yang kita gunakan. Terus kita pilih 3 support vektor. Kalau di visualisasi kita mudah menemukan support vektor yang terlihat di sini. Nah, ini kelas 1, kelas 2, pasti kita berharap nanti memisahkannya, kita nanti berharap dapat memisah yang seperti ini, Nah, berarti nanti kita pilih supportnya 1, 2, 3. Terus kita petakan support vektor tersebut ke dalam vektor pastinya. Vektor 1, vektor 2, vektor 3. Terus tambahkan bias di support vektor. Tadinya panjang vektornya ada 2. Kita tambahkan bias dengan default di awal adalah 1. Bias. Setelah itu kita masukkan formula seperti ini. Alfa 1 kali S1 kali S1 plus alfa 2 kali S2 kali S2 plus alfa 3 kali S3 kali S1. Lihat di sini. Jadi kalau lihat ininya kan sebelah sini sama. S1, S2, S3, nah di sini S1, 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 sini S2, 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 sini S3, S3, S3. Jadi dikombinasikan, perhitungan dikombinasikan berdasarkan support vektor yang kita pilih. Setelah itu kita lakukan perhitungan. Perhitungannya kita dapatkan seperti ini kan. 6 ini dari mana? Dari 2 kali 2 plus 1 kali 1 plus 1 kali 1 sama dengan 6. 4 dari mana? Dari 2 kali 2 plus minus 1 kali 1 plus 1 kali 1. Jadi sini 4. Dan seterusnya. Ini dapat dari mana? Dari kelasnya. Ini kelasnya. Ya, katakan lagi, ini kan kelasnya kelas minus 1, minus 1, 1. Kelasnya. Nah, terus dengan menggunakan misalnya kayak substitusi yang tadi untuk mendapatkan nilai A1, A2, A3, kita dapatkan, nanti kalau kalian hitung dapatkan A1, A2-nya sama dengan minus 3,25 dan A3-nya 3,5. Tapi kalau kalian malas hitung, kalian bisa aja cari menggunakan tools yang lain, misalnya coba pakai Python, coba pakai MATLAB, atau mungkin pakai secara online lah. Nanti saya sih tadi kemarin saya coba cari, ada di web yang ini nih. Nanti. Browser yang mana? Nah ini kalau saya sih kemarin nyoba nyari di sini nih, ketemu buat kalau misalnya masalah perhitungan kita masukin aja di sini, bisa pilih kan ini variabelnya ada berapa nih. Tadi variabelnya kan ada 3 kan, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Browsernya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, nanti kita masukin aja di sininya 6, terus di sini tadi sambil saya lihat 6, 4, 9. 6, 4, 6, 9. 4, 6, 9, 9, 9, 17. 9, 9, 17. Tadi ini apa nih? Kelasnya minus 1, minus 1, plus 1. Minus 1, minus 1, plus 1. Nah, langsung dikalkulat aja. Nah, dapat, kayaknya salah. Minus
649 469 4, coba ulang lagi. Itu 7-nya 7 apa 17, Pak? 17 ya, nah ini harus 17. Thank you. Nah, ini kan dapat, ini kalau bisa dilakukan kalau misalnya seneng ngitung, kalau misalnya iseng-iseng ngitung boleh pakai hitungan substitusi, tapi kalau misalnya lagi males ngitung boleh langsung pakai alfa satunya, alfa 2 1 dan 2 sama kan, 3,25, terus alfa 3-nya 3,5. Kalian bisa coba webnya nih, nanti kalian tanya web ini. Balik lagi kan ke slide, udah kelihatan ya? Nah ini, ya, jadi kalau kita hitung ya ini dapatnya. Alfa 1, alfa 2 sama alfa 3 ini. Nah, alfa ini kan sebenarnya kalau kita kan nyarinya W kan, bukan alfa kan. Nah, di sini kita bisa kembalikan untuk mendapatkan nilai W. Jadi ini vektornya, vektor 1, vektor 2, vektor 3-nya. Untuk mendapatkan nilai W, kita bisa cari rumusnya seperti ini. Sigma alfa I support vektor ke I. Jadi coba kita masukkan seperti ini. Jadi alfa 1 kali support vektor pertama, alfa 2 kali support vektor ke 2, alfa 3 kali support vektor ke 3. Nah, ini alfa 1-nya ini kan tadi kita dapat alfa 2, alfa 3. Kita hitunglah dapat ini. Jadi ini adalah W1, ini adalah W2, ini adalah W3. Jadi kita dapat rumusannya adalah 1 kali X1 plus 0 kali X2 minus 3. Jadi X1 minus 3 dengan 0. Nah ini. W-nya 1, W1-nya 1, W2-nya 0, B-nya 3. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi artinya apa nih persamaannya? X1 sama dengan 3. Nah, persamaannya simpel sebenarnya, X1 sama 3 ya. Berarti X1 sama 3 berarti cuma kayak gini aja. Garis ini. Nah, ini tadi saya ulang lagi, ini kan kita memilih support vektor berdasarkan visualisasi dari grafis kan. Tapi kalau komputer nanti kan melihatnya itu nggak seperti mata manusia kan. Banyak tebak-tebakan yang ada di komputer. Misalnya cari support vektor pertama adalah ini dan ini. Nggak ketemu kan, misalnya nggak menemukan solusi, cari lagi yang lain. Akhirnya nanti banyak solusi-solusi pemisah yang beragam. Nanti kita dapat nih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 persamaan garis linear. Nah, kita setiap 6 itu kan punya W kan, W1, W sampai W6. Nah, carilah nilai margin yang maksimal. Atau dengan rumusan seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Cari nilai yang paling minimal dari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini saya bahas sampai situ dulu. Nanti kalian biar lebih paham, cobalah lakukan perhitungan manual. Misalnya, saya tadi udah menjelaskan studi kasus pertama sama studi kasus kedua. Coba kalian hitung untuk studi kasus pertama dengan cara yang kedua misalnya. Hasilnya sama nggak? Kayak gitu. Sekali lagi, coba kalian lakukan perhitungan untuk studi kasus pertama, tapi dengan cara yang diselesaikan di contoh studi kasus yang kedua. Oke, mungkin penjelasan saya pertemuan hari ini untuk mata kuliah Machine Learning, materi support vector mesin sampai sini. Selamat belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.